Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Ameliani dengan NIM 12421000096 dari kelas 1D jurusan PAUD. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian peradaban Islam dan berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Baik, saya akan jawab soal nomor 1. Kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab, yakni disebut tarikh yang bermakna ketentuan masa atau waktu. Sedangkan ilmu tarikh berarti ilmu yang mengandung atau yang membahas. Dengan demikian, pengertian sejarah dapat kita simpulkan, yakni keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Lalu ada contoh perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dari sinilah terbentuknya peradaban Islam awal masa Nabi Muhammad SAW. Terjadinya perubahan besar dalam sejarah umat manusia yang diawali dari Madinah sebagai pusat peradaban. Adapun temuan dari tulisan ini diantaranya yakni terbentuknya perantara sosial, pendidikan Masjid Nabawi, mempersaudarakan Ansor, lalu membuat piagam atau konstitusi Madinah, letakkan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya ada contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam dalam berbagai hal. Di antaranya ada menumpas kaum murtad. Khalifah Abu Bakar berhasil menumpas kaum murtad yang menolak zakat setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu yang kedua ada menyusun Al-Quran, yang dimana Khalifah Utsman bin Affan menyusun Al-Quran untuk mengakhiri perbedaan bacaan Al-Quran. Lalu selanjutnya ada mengembangkan wilayah Islam. Artinya Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan perluasan wilayah Islam seperti Mesir dan Irak. Dan selanjutnya ada membangun pendidikan Islam. Khalifah Umar bin Khattab membangun tempat khusus untuk menuntut ilmu bagi anak-anak di setiap sudut masjid. Selanjutnya ada memasukkan budaya bangsa luar Arab. Para Khulafaur Rasyidin memasukkan budaya bangsa luar ke Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Selanjutnya ada membentuk landasan politik. Khulafaur Rasyidin berhasil membentuk peradaban Islam. Lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Dan jelaskan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Dampak hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Hijrahnya Nabi Muhammad menjadi dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam. Karena diantaranya terdapat pertumbuhan umat Islam, yakni kedatangan Nabi Muhammad di Madinah menarik perhatian banyak orang dan menginspirasi mereka untuk memeluk Islam. Awal kebangkitan Islam hijrah pada Nabi Muhammad merupakan langkah strategis untuk menegakkan nilai-nilai tauhid kepada Allah dan membersihkan dunia dari kezaliman. Pembentukan persatuan dan solidaritas. Peristiwa hijrah menjadi tonggak dalam membentuk persatuan, solidaritas, dan kebersamaan di antara umat Islam. Landasan-landasan prinsip seperti keadilan, kesamaan, dan kemajuan sosial merupakan peristiwa hijrah yang menginspirasi perkembangan peradaban Islam dan memberikan landasan untuk prinsip-prinsip tersebut, serta menumbuhkan rasa saling tolong-menolong. Rasulullah mengambil langkah-langkah pembinaan untuk menumbuhkan rasa tolong-menolong antara muhajirin dan ansar. Selanjutnya, hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah berdampak pada perkembangan, yakni politik, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang politik, hijrah Nabi Muhammad menjadi awal terbentuknya negara Islam di Madinah, dan Muhammad memimpin masyarakat Islam sebagai kepala negara Islam Madinah. Lalu dampak sosial, hijrah Nabi Muhammad menjadi tonggak terbentuknya persatuan, solidaritas, dan kebersamaan di antara umat Islam. Nabi Muhammad mempersaudarakan antara muhajirin dan kaum ansar, penduduk Madinah yang sudah masuk Islam. Lalu ada dalam bidang ekonomi, hijrah Nabi Muhammad menjadi transformasi ekonomi dan politik. Hijrah ini merupakan langkah strategis untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan kezaliman. Lanjut ke soal nomor 3, yakni bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Lalu jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangannya ilmu pengetahuan di masa tersebut.
Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah lebih maju dibandingkan dengan masa dinasti Umayyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa dinasti Abbasiyah lebih fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya, sedangkan pada dinasti Umayyah lebih mementingkan perluasan wilayah dan kekuasaan. Lalu, perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya ada penerjemahan buku, yakni pada masa dinasti Abbasiyah, pemerintah mendukung dan mendanai penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab, seperti Khalifah Mansur dan Harun al-Rashid, menerjemahkan buku-buku dari bidang mantik dan astronomi. Lalu ada asimilasi budaya. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada pembangunan pusat, yakni ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah yang membangun Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan, dan lembaga penelitian. Dan ada perhatian pemerintah yang memberikan perhatian besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Dan ada kebutuhan primer, yakni kegiatan ilmiah adalah salah satu kebutuhan primer bagi penduduk Daulah Abbasiyah. Serta ada peluasan wilayah kekuasaan. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh perluasan wilayah kekuasaan saja. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya pada soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Baik, saya akan jawab soal nomor 4. Keemasan Islam adalah periode kejayaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya yang berdiri pada abad ke-8 hingga abad ke-13, yang ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah, umat Islam berada pada masa keemasan dan berbagai kemajuan, antara lain dalam bidang ilmu agama, muncul beberapa ulama dalam bidang hukum atau fikih dengan berbagai mazhab, sedangkan dalam bidang hadis ditemukan usaha-usaha untuk penelusuran dan penghimpunan hadis. Berbagai tokoh ilmuwan muslim berkontribusi besar pada masa keemasan dalam Islam. Berikut merupakan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa keemasan Islam. Yang pertama, Ibnu Sina merupakan bidang kedokteran modern dan penuh obat jiwa. Lalu Al-Khwarizmi merupakan bidang matematika. Jabir ibn Hayyan ahli bidang kimia. Ibn al-Haytham ahli bidang lensa optik dan penguji matematika. Ada Al-Batani ahli astronomi penemu penentuan tahun 365 hari. Ada Ibnu Qurra yaitu ahli astronomi dan matematika. Ada Ibnu Al-Farabi ahli filsafat. Ibnu Rushd ahli fikih juga menguasai bidang kedokteran, astronomi hingga sastra dan matematika. Baik, soal yang terakhir ada pada nomor 5. Jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang ditetapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat, serta berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah sangat berpengaruh pada masyarakat. Salah satunya menciptakan perdamaian bangsa, menilai peradaban yang toleransi, serta menyatukan perbedaan dan menghindari permusuhan karena perbedaan keyakinan. Contoh kebijakannya yakni sekarang membiarkan orang-orang yang memerangi mereka hidup bebas, menjalankan keyakinan agama mereka. Lalu ada orang-orang Yahudi yang dapat mencari penghidupan dalam cara apapun yang mereka pilih. Dampak bagi kemajuan peradaban Islam atas kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa Umayyah dan Abbasiyah berdampak pada ilmu pengetahuan, yakni pada masa dinasti Abbasiyah pemerintahan memberikan perhatian besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penerjemahan buku asing. Lalu berdampak pada seni bangunan dan arsitektur. Dinasti Abbasiyah berhasil mempercantik seni bangunan dan arsitektur seperti Istana Khazar-Babi dan Kasarukut. Lalu berdampak pada pengembangan lembaga dan pendidikan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah banyak bermunculan lembaga pendidikan Islam formal yaitu madrasah. Dan selanjutnya berdampak pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Bani Umayyah berbasis monarki, sedangkan Abbasiyah menggunakan sistem intikaf. Dampak yang terakhir yaitu perbedaan pemegangan kekuasaan. Pada masa Bani Abbasiyah, pemegangan kekuasaan lebih merata bukan hanya dipegang oleh bangsa Arab saja.
Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban UTS mata kuliah SPI. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.